Selamat pagi, selamat bertemu kepada semua jemaat SIB Pohon Batu. Kita bersyukur di mana kesempatan kali ini kita dapat berkumpul sekali lagi. Haleluya. Dan kita akan mulakan dengan doa kita. Kita akan berdoa, mengangkat satu doa Bapa kami terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala hormat syukur hanya bagi-Mu Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Kami meninggikan, mengagungkan Engkau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di mana pada pagi hari ini sekali lagi kami dipertemukan bersama ibadah kami pada pagi hari ini, semuanya karena kemurahan-Mu. Hanya adanya kami pada hari ini ya Bapa, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, sebelumnya kami memulakan acara ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hamba serahkan segala pelayanan rangkaian acara kami dari awal hingga selesai, Tuhan yang bertakhta atas segalanya, agar lewat segala apa yang kami akan naikkan kepadamu menjadi satu persembahan kami yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Demikian juga mempersiapkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang juga mendengar ataupun bersama melalui online pada pagi hari ini, dimanapun berada, bahkan mungkin yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat kerja, dimanapun ya Bapa, Tuhan mempersiapkan kami dan penuhi kami dengan hati yang bersukacita dan damai sejahtera Allah yang menyertai kami. Bapa di sorga, Engkau juga bertakhta di dalam setiap pribadi kami Tuhan Yesus yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini, dan biar urapan-Mu Tuhan, urapan khusus-Mu di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin. Dan seterusnya, waktu dan masa kita persilakan anak Tuhan, hamba Tuhan yang akan memimpin kita di dalam puji-pujian. Haleluya. Shalom saudara-saudari, di mana juga Anda berada pada pagi ini secara online. Kita adakan kebaktian, tetapi di mana juga Anda berada, mari kita semua penuh dengan semangat kita berdiri di tempat masing-masing. Kita akan membawa satu nyanyian, Ku diberi kuasa, sebab sesungguhnya di saat kita menempuh segala cabaran dan tantangan yang kita hadapi pada saat ini, kita puji Tuhan karena kita ada kuasa yang diberi oleh Raja Mulia kita. Haleluya. Di bawah kakiku, ku pakai
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan membawa satu nyanyian. Tuhan itulah penolong kita. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan itu tetap abadi. Haleluya. Kasih
Nathan yang membawa kita dengan firman Tuhan. Dipersilakan. Oke, salam saudara-saudara dan selamat bertemu di dalam kasih Yesus. Kita sangat bersyukur pada pagi ini karena kita punya kesempatan sekali lagi untuk dapat bersama-sama dalam acara ini. Dan terima kasih untuk anak Tuhan yang telah bawa kita dalam ujian dan penyembahan, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Oke, pada pagi ini saya akan membawakan sebuah pembacaan dengan tajuk pengharapan. Oke. Apakah dalam masa-masa seperti ini kita masih punya pengharapan lagi? Kadang-kadang kita bertanya seperti itu. Apabila kita dihimpit dengan banyak keadaan, isu-isu semasa ataupun hal-hal yang berlaku pada waktu ini, kita memiliki banyak pertanyaan dalam kehidupan kita. Kita juga dihimpit oleh suasana lockdown, belum lockdown habis lah, tapi kita sedang dalam PKP pada waktu ini, dan kita juga memiliki keadaan ataupun sedang merasakan ketakutan dalam diri kita. Ada saja hal-hal yang membuatkan kita takut. Masalah penyakit yang membuatkan kita terperap di rumah bagi mereka yang tidak diizinkan untuk keluar bekerja. Dan banyak hal yang berlaku. Apabila kita dipaksa untuk berkurung di rumah, terutama bagi mereka yang memang perlu keluar untuk bekerja, mencari sesuap nasi orang cakap, itu merupakan satu tekanan yang sangat berat bagi kita. Dan bagi yang keluar bekerja juga sentiasa dihimpit oleh keadaan di mana mungkinkah kali ini saya lagi penyumbang kepada bilangan pesakit COVID-19, udah begitu. Oke, dan banyak ketidakpastian yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Itu mungkin orang sebut norma baru. Tapi apakah itu betul norma baru ataupun itu adalah abnormalities? Dan itu kita pikir sendiri sejak. Okay. Dan bagi saya itu merupakan satu hal yang sebenarnya tidak normal. Normal adalah apa yang kita lakukan setiap waktu seperti dulu itu. Tapi kerajaan kita katakan tidak akan ada seperti dulu. Dia akan tetap dijadikan sebuah norma yang baru. Oke. Kerajaan telah memberikan ataupun memberi kita arahan untuk mengikuti banyak peraturan dan peraturan, dan sudah menjadi tanggung jawab bagi kita sebagai rakyat yang bertanggung jawab itu patuh kepada kerajaan ataupun apa yang telah disarankan oleh kerajaan. Itu patriotik juga nama dia. Oke. Tapi kita tidak pernah terfikir mungkin kerajaan mampu ataupun ada kuasa yang mampu untuk mencegah ataupun membuat kita ini tiba-tiba berhenti untuk beribadah secara beramai-ramai di dalam gereja. Kalau bagi saya dulu itu sesuatu yang tak mungkin, dan kalaupun disuruh untuk tidak beribadah, tetap juga beribadah. Tapi bila datang hal seperti ini, segala sesuatu itu dimungkinkan. Jadi apakah ini adalah satu keadaan yang dicipta ataupun
itu adalah benar dia pandemik, kita itu terpulang kepada penerimaan dan pandangan kita. Tapi satu yang pasti di situ ialah hal itu telah membuat kita dalam suatu situasi yang menekan kehidupan kita. Dan kadang kita terpikir, apakah masih ada harapan di hadapan kita? Sudah semestinya tetap ada. Lanjut kita pada pagi ini, pengharapan. Dan apa itu pengharapan? Pengharapan itu yang kita nantikan, sesuatu yang kita harap sebagai satu tujuan yang terbaik daripada kehidupan kita. Dan suasana seperti sekarang ini juga membuatkan kita mungkin agak mungkin melemah lah. Kalau tidak ke gereja, apalagi yang mau dibuat. Bagi sebahagian yang memang tidak mampu untuk membuat persekutuan secara pribadi, nah apa yang berlaku? Oke, apabila berbicara tentang pengharapan itu sendiri, segala sesuatu yang kita inginkan di hadapan kita menjadi cerah ataupun sesuatu yang baik dari segi rohani kita, itu semua akan tertuju pada satu objek pembicaraan yang utama, yaitu Yesus itu sendiri. Dan bagaimana untuk mendapatkan harapan kehidupan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan itu, kita kembali kepada Injil itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan Injil? Bagi kita sebagai orang Kristen ataupun pada manusia itu, untuk semua ciptaan Allah itu, sebenarnya Injil itu merupakan satu jalan dan harapan yang baru kepada kita. Apabila kita tidak mengenal Injil itu, dan sebenarnya pengharapan itu dari segi rohani kita itu memang tidak ada. Jadi kita fokus pada pengharapan itu, yaitu Injil itu sendiri, Yesus itu sendiri. Di mana Injil itu merupakan satu jalan keluar daripada permasalahan dosa manusia. Maafkan saya sebutan tidak berapa. Oke, kita ambil satu pembacaan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 hingga 26. Di situ kita melihat apa yang dikatakan oleh penulis Roma ini. Saya bacakan di sini, manusia dibenarkan karena iman. Itu dia punya tajuk di yang berhuruf tebal. Saya baca daripada ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Di situ kita lihat ada beberapa keadaan di mana kasih Allah dan keadilan dalam masa yang sama mengikut cara Tuhan. Keadilan, ada kasih, tapi disertai juga dengan keadilan. Yang dimaksudkan di situ ialah Allah tidak akan membiarkan
dosa itu lepas tanpa diadili. Mungkin pada waktu sekarang kita berjalan sendirian dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan tiap-tiap hari itu sebenarnya itu mencerminkan keadaan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah masa-masa yang sangat menguji kita. Apakah kehidupan saudara kita itu di hadapan Tuhan? Apakah macam manakah keadaan rohani kita sebenar itu di hadapan Tuhan? Kalau pada hari-hari yang kita sebut dia normal, suatu ketika dulu kita memiliki persekutuan bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Tapi cabarannya pada hari ini atau sekarang ini, kita berdiri atas diri kita saja dengan keluarga kita, dan kitalah yang menentukan keadaan sebenar kehidupan kita. Tidak ada orang lain yang kita harapkan di situ. Oke, jadi pengharapan itu ke arah mana? Jadi pada pagi ini sesuai dengan kita yang berbicara tentang pengharapan itu. Sebenarnya pengharapan itu disertai dengan Injil ini. Kita tidak mengenal kasih itu dan tidak ada pengharapan. Kita berbicara tentang pengharapan yang kekal. Pengharapan dunia itu semua orang boleh buat sendiri. Tetapi pengharapan menuju pada kekekalan di dalam Tuhan itu sungguh terletak pada dasar Injil itu sendiri. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, kasih Allah dan keadilan itu bergerak dalam masa yang sama. Allah sangat mengasihi kita, namun juga Dia melihat sesuatu yang telah gagal daripada apa yang ditampilkan dari kehidupan kita selama ini. Ketika Allah menurunkan Taurat kepada bangsa Israel, umat pilihannya, ternyata umatnya tidak mengikutinya. Dan hingga pada saat ini ataupun pada waktu sekarang ini, orang mengatakan ataupun sebahagian daripada agama itu sendiri mengatakan kita ini harus ikut ini, ikut itu, buat ini, buat itu untuk dapat sampai kepada Bapa di surga. Ada satu ini ilustrasi, tapi satu cerita yang benar juga lah. Satu perkumpulan di US antara pelajar-pelajar ditanya oleh ini media lah, dan di kalangan pelajar yang ditanya itu adalah kalangan beberapa penuntut agama. So ditanya yang satu ini, si apa yang Anda perlu lakukan untuk Anda selamat? Jadi dia katakan melakukan kebaikan, membaca kitab ini, tapi itu agak sensitif disebutlah, jadi saya tidak sebut. Dia pergi lagi kepada yang satu. So yang B ini katakan membaca ini, melakukan itu, dan menjadi orang yang baik. Usaha itu yang menyelamatkan. Sisi ditanya lagi, si pula katakan apa yang membuat Anda selamat.
ataupun kalau Anda mati hari ini, permulaan dia itu sebenarnya adalah kalau Anda mati hari ini, kemana kamu pergi? Yang tadi itu jawaban dia paradise, sebab saya memang sangat bagus. Yang kedua itu pun ya paradise, saya sangat bagus. Ditanya satu orang nih, si Kristen lah, oke, apa yang dia katakan? Apa pada hari ini kalau engkau mati, kamu sedia untuk ke surga ataupun kemana? Iya, saya pasti. Kenapa? Kata si penanya lah. Apa yang dikatakannya ialah sungguh mengejutkan si yang menanyakan ini. Sebab dia katakan, selama ini saya percaya bahwa saya telah melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Namun saya menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan dan bertobat dari segala apa yang saya lakukan. Itulah sebabnya saya sangat yakin bahwa kalau saya mati hari ini, saya akan ke surga. Kita melihat di situ sebenarnya firman Tuhan juga mengatakan, kalau kita lanjutkan pembacaan kita dalam Roma pasal 3 23 hingga 26 itu, kita pergi kepada 27. Apa yang dikatakan di situ sebenarnya bukan karena hebatnya kita melakukan kebaikan semata yang menyelamatkan kita, tetapi kita cuma akan memperoleh keselamatan itu apabila kita sungguh-sungguh memberi diri kita, menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Dia dan untuk melakukan kehendak firman-Nya. Oke, jangan kita lalai dalam pengharapan kita. So, pada kalinya kita salah untuk meletakkan dasar pengharapan kita itu. Oke, pada akhir zaman manusia sebenarnya lebih suka menyukai dan penuh mau menuruti firman Tuhan itu, tetapi dengan cara yang dia suka, apa yang dia dengar, baik untuk dengar. Oke, tapi sebenarnya lebih baik untuk kita mengenal sungguh-sungguh kebenaran itu pada waktu sekarang daripada kita cuma hanya mengenalnya pada kemudian hari. Dan itu agak sukar sebab kita terlepas daripada poinnya sebenarnya dari segi kerohanian kita. Oke, kalau kita memilih untuk benda-benda yang bagus untuk telinga saja, kita ke gereja, kita mau dengar apa yang indah-indah dikatakan oleh pengkhotbah, kita ada meragui sedikit apa sebenarnya yang kita harapkan sebagai orang-orang yang percaya. Oke, kita pada waktu ini, kita pada zaman akhir daripada dunia ini. Mungkin akhirnya kita tidak tahu bila. Seperti pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang ataupun 2 minggu yang lalu tentang akhir zaman juga. Dan kita tidak tahu bila itu berlaku. Walaupun ramai yang mengatakan bahwa kalau kita menyusun itu puzzle daripada firman, daripada perjanjian lama hingga pada wahyu itu, dan kita melihat satu keadaan yang pasti untuk kita merangka waktu ataupun masa yang walaupun tidak berapa tepat, tapi itulah masa kehadiran Tuhan. Tapi saya itu tidak ada di dalam Alkitab, cuma andaian. Bagi saya itu cuma andaian mereka yang menyampaikannya. Tapi apa yang sangat penting di sini ialah marilah kita memilih untuk memuliakan Allah sebagaimana yang firman Tuhan itu nyatakan. Jangan katakan saya mau buat yang baik begini dan begitu, dan firman Tuhan ataupun yang lain itu ataupun Allah itu adalah cuma pelengkap daripada apa yang saya ada. Oke, kebiasaan apabila kita berdoa kita hanya berkat, berkat dan berkat.
Apakah itu hal yang benar sebenarnya? Kita juga meragukan itu, sebab itu bukan berarti kita itu memiliki penyerahan yang sungguh di hadapan Tuhan. Apa itu penyerahan yang sesungguhnya? Ialah mengerti bahwa diri kita itu sebenarnya tidak layak untuk menerima pun apa yang kita harus terima, yang kita akan terima. Maksudnya segala sesuatu yang kita dapat itu, yang kita terima itu hanyalah karena kasih dan anugerah semata daripada Tuhan. Oke? Kalau kita berdoa, oh saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini. Benarkah itu menurut Alkitab? Sebenarnya tidak. Itu adalah kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Firman yang lain dikatakan bahwa rencanamu bukanlah rencanaku. Nah, itu kata Tuhan. Jadi kita sering katakan minta dan minta, cuma berkat. Saya rasa itu mungkin agak salah lah, ya. Tapi jangan kecamnya. Oke. Mari kita memilih untuk menuruti firman Tuhan itu setepat-tepatnya. Oke. Kita harus memiliki pendirian bahwa iman yang sejati itu harus dalam Yesus, mengenal Injil itu sendiri. Nah, dari tadi saya katakan tentang Injil dan Injil kan. Bagi pandangan kita apa itu Injil? Oke. Dalam pembacaan kita tadi itu dikatakan bahwa Yesus itu telah diberikan Allah kepada kita. Dia turun ke dunia, hidup seperti kita manusia, dan dia telah mati di kayu salib, dan dia bangkit. Dan itu yang kita percaya. Dan apa sebenarnya maksud daripada itu? Adalah suatu karya penyelamatan yang besar untuk manusia, melepaskan kita daripada belenggu dosa ataupun ikatan iblis. Ya? Jadi memahami itu dalam kehidupan kita dan memegang itu sepenuhnya dalam kehidupan kita, maka itulah yang dikatakan iman yang sejati. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, penyerahan juga yang disebut sejati. Apa itu penyerahan sepenuhnya? Itu adalah pertobatan kita. Pertobatan. Oke. Yang selanjutnya ialah pengharapan dalam Yesus. Oleh anugerah Yesus, anugerah Allah saja. Oke. Namun apabila kita berbicara tentang pengharapan dalam Yesus itu, dia sebenarnya dituntut dengan suatu keadaan yang agak keras juga, hal yang berat juga. Itu yang pertama ialah hidup kita ini sepenuhnya untuk Yesus, bukan Yesus baru yang itu kedua. Yesus dulu baru apa yang kita miliki yang ada sekarang ini. Maksudnya kita letakkan Tuhan Yesus pada posisi yang tertinggi dalam kehidupan kita. Yang seterusnya ialah hidup kita itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan mencerminkan kemuliaan Tuhan? Ketika kita melangkah di luar sana, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, yang sepatutnya nyata dari kehidupan kita itu, apa yang kita percakapkan, apa yang kita tampilkan, segalanya mencerminkan hidup Yesus itu sendiri. Dan yang selanjutnya ialah tetap tinggal di dalam Yesus. Apa maksud tetap tinggal di dalam Yesus? Ini yang merupakan tugasan kita yang hari
keseharian kita itu sebenarnya. Kalau kita tidak tetap tinggal dalam Yesus itu, besok-besok kita di sana sini sudah. Nyata hari ini panas dan dia cakap haus. Lebih kurang begitulah. Jadi mana kesaksian kehidupan kita? Oke? Apa yang kita tampilkan setiap hari itu, itulah sebenarnya melambangkan hidup kita itu benar di hadapan Tuhan atau tidak. Oke? Jadi ini merupakan satu usaha berterusan dalam kehidupan kita untuk tetap di dalam Dia, dan hingga akhirnya pengharapan itu nyata daripada apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, suatu yang menjadi ketetapan kita untuk melakukannya, dan itu merupakan tuntutan kepada pengharapan yang sebenar secara rohani. Oke, dan saya tidak lanjutkan lagi, cukup untuk pagi ini. Daripada apa yang dapat kita ambil di sini, kita ambillah itu dengan tenang, oke? Dan kita lakukan sungguh-sungguh itu sebagai suatu pegangan dalam diri kita menghadapi situasi yang ada sekarang, dan kita percaya bahwa kita akan memperoleh kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami angkatkan kepada Engkau Bapa. Ternyata Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami dalam keadaan yang tidak mampu dalam kehidupan kami setiap hari. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan tetap memberikan kepada kami kekuatan dan memimpin dalam kehidupan kami. Bahkan juga Bapa, Engkau yang terus memberkati kami ketika kami merasakan kekurangan, ataupun ketika kami merasakan ketakutan. Engkau adalah pengharapan kami Bapa. Dan sesuai firman-Mu pada pagi ini Tuhan, kami hanya dapat dimenangkan ataupun memperoleh kemenangan itu adalah kami meletakkan pengharapan kami yang sungguh hanya kepada Yesus. Bapa, ajar kami Bapa untuk lebih serius dalam kehidupan rohani kami, supaya kami tidak dikalahkan oleh keadaan dunia yang semakin mengancam ataupun semakin menggoda kehidupan kami Tuhan, atau pandangan kami. Ternyata tawaran-tawaran dunia itu begitu indah dilihat, namun kesannya adalah sangat busuk. Dan kami mohon kekuatan dari Engkau ya Tuhan. Kami mohon pimpinan dan kuasa oleh darah Tuhan, supaya sudah Tuhan kami dapat melewati setiap hari-hari kami itu dengan penuh penyerahan di hadapan-Mu, dan kami memiliki kemenangan atas segala pencobaan. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam kesempatan ini juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu, terutama bagi kami di gereja Pohon Batu ini Bapa. Dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, Engkau melihat setiap jemaat-Mu di sini, kebiasaan-kebiasaan kami, hal-hal yang menjadi kesukaan kepada diri daging lahiriah kami. Engkau juga mengerti. Dan kami mohon Tuhan supaya Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk menghadapi, bahkan untuk menguasai diri kami Bapa. Supaya Tuhan kami meletakkan sungguh pengharapan kami itu di dalam Engkau, dan Engkau juga senang untuk melihat anak-anak-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, berkati firman-Mu, walaupun hamba-Mu tidak mampu untuk menyampaikannya dengan lebih mudah bagi anak-anak-Mu, namun Bapa, Roh Kudus-Mu lah yang memberikan pengertian pada setiap kami. Terpuji Engkau Tuhan, berkat
pimpinan, dan penyertaan untuk setiap jemaat, untuk sepanjang hari-hari yang ada di hadapan kami. Terpuji Engkau Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan yang melimpah menguasai setiap kehidupan anak-anak-Mu, dan kami menghadapi hari-hari kami ini Bapa dengan penuh pengucapan syukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.